Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan berbahagia dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pendidikan politik oleh mahasiswa jurusan PPKN 2021 kelas A kelompok 2 yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cinta Rakyat, Bapak Dr. Andus Halkin MSI selaku pengampu mata kuliah pendidikan politik. Yang kami hormati para hadirin yang berhadir pada hari ini dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan pembacaan doa pembuka. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Desa Cinta Rakyat. Selanjutnya, penampilan yel-yel pembuka oleh kelompok 2. Dilanjutkan dengan pemaparan materi pendidikan politik pemberdayaan Desa Cinta Rakyat, yaitu pemateri 1, 2, dan 3. Selanjutnya, penampilan hiburan berupa tarian dari kelompok 2. Dilanjutkan dengan pemaparan materi 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, penampilan yel-yel penutup dari kelompok 2. Dilanjutkan dengan menjawab soal post-test oleh peserta dan ditutup dengan closing statement dari ketua kelompok. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadiratnya. Marilah kita buka acara ini dengan penyampaian puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Saudara Iksanul, kami mempersilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini agar berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Dies Tobing. Kepada saudara kami persilakan. Dimohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Cinta Rakyat. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan siang. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan keselamatan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini, yaitu di aula Balai Desa Cinta Rakyat, dalam suatu rangkaian seminar dimotorin oleh mahasiswa-mahasiswi dari UNMED jurusan matematika ya. PPKN ya, jurusan PPKN, yang nanti sebentar lagi akan menyajikan program-program kegiatan. Dan juga tidak lupa marilah banyak salam kita sampaikan dari bahan kunjungan Ustaz Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sapati yang berhasil. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu PKK, dan bapak-bapak Arsud yang saya hormati, mudah-mudahan di dalam pemaparan ini kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama yaitu di dalam pendidikan politik. Ini apa sebenarnya antara PPKN dengan pembelajaran politik. Jadi nanti kita lihat di mana nyambungnya pendidikan Pancasila dengan pembelajaran politik ya. Jadi kalau politik itu secara luas adalah untuk memperingatkan, adalah membuat sistem daripada perubahan-perubahan untuk diimplementasikan baik itu di pemerintahan maupun di kalangan industri dan lain-lainnya bisa didasarkan dengan sistem pemerintahan politik. Mungkin yang mengantar ini bisa saya sampaikan sesuai. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa. Dilanjutkan dengan kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah pendidikan politik oleh kelompok 2 kelas A mengenai implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel kepada kelompok 2 kelas A. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang berhadir pada hari ini, serta yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan politik Bapak Dr. Handes Hakim MSI. Sebelum kami memulai acara ini, izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 kelas A PPKN Tambuk 2021. Di sini kami ingin menampilkan proyek kami yang berjudul Implementasi Aspek-Aspek Pendidikan Politik pada Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Perkenalkan, saya Rahmayani selaku Ketua Kelompok dari kelompok 2. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan materi ajar 6 dan 7 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dias Albabi, saya sebagai memaparkan materi 4 dan saya tim Yel dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Octavia Angelina Saragi, saya sebagai pemateri 3 dan Yel dan juga tim Ibu. Perkenalkan, nama saya Pasma Untok, saya bertugas sebagai tim Yel dan materi pertama. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatri. Saya bertugas sebagai pemateri 2 dan tim Yel. Perkenalkan, nama saya Nabila Sufyan Ahmad. Saya sebagai pemateri 5 dan tim Yel. Hai semua, hari ini kami tampil. Kami dari kelompok 2 membahas tentang politik.
Desa Cinta Rakyat. Sukses, sukses, sukses. Kita berikan tepuk tangan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi 1, 2, dan 3 kepada saudari Melva, Octavia, dan saudara Iksanul Fadli. Kami persilahkan. Mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ajar 1, yang dimana materi ajar 1 ini membahas mengenai perihal analisis sosial pemberdayaan desa. Nah, seperti yang kita ketahui, analisis sosial adalah usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah-masalah sosial yang dikaji secara objektif. Nah, seperti di sini yang telah dipaparkan, analisis sosial secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah skema tentang interaksi antara faktor dalam rangka memecahkan sebuah masalah. Secara lebih rinci, kita tahu bahwa analisis sosial itu adalah berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran atau lebih lengkap lagi tentang situasi sosial, hubungan struktural atau budaya, dan adanya historis atau sejarah, sehingga kita dapat memungkinkan menangkap dan memahami realitas sosial yang dihadapi secara langsung untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan. Nah, analisis sosial juga merupakan usaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi atau permasalahan atau masalah-masalah sosial secara objektif, kritis dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, kultural, atau konsekuensi dari masalah. Selain pengertian dari analisis sosial, kita juga mengetahui apa sih tahapan-tahapan untuk melakukan analisis sosial tersebut. Ada beberapa tahapan, diantaranya itu memilih dan menentukan objek analisis. Yang kedua itu pengumpulan data atau informasi penunjang. Yang ketiga itu mengidentifikasikan dan analisis masalah. Dan yang terakhir mengembangkan persepsi dan menarik. Baik, sekian materi ajar 1, saya serahkan kepada materi ajar 2. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang sudah memberikan waktu kepada saya. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 2, di mana membahas perihal demokrasi dan negara hukum. Di mana kalau kita berbicara secara teori, demokrasi itu merupakan sebuah demokrasi dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan kembali lagi kepada rakyat. Di mana kalau kita kaitkan secara ketatanegaraan bahwa meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi dan sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas dan prinsip demokrasi. Kemudian kalau kita kaji secara eksplisit, di mana di sini yang sudah seperti yang kami paparkan bahwa secara eksplisit di mana masyarakat ikut berpartisipasi seperti adanya pemilihan DPD, kemudian pemilihan presiden maupun wakil presiden, DPR, bahkan sampai kepada pemilihan kepala desa. Nah, semakin banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan tersebut, maka demokrasi kita ini akan menjadi lebih baik di dalam negara kita ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjut mengenai materi ajar 3, yaitu perihal otonomi daerah dan desa. Membahas tentang otonomi adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan. Dan otonomi ini kan ada otonomi daerah dan desa. Jadi otonomi daerah ini biasanya kekuasaan yang diberikan kepada jabatan yang dibawa oleh pemerintah pusat, misalnya yaitu gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalau dia otonomi desa itu kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh sebuah
dimiliki oleh pihak yang berkuasa yang dia memimpin lebih kecil, unit yang lebih kecil, seperti kepala desa yang dia memimpin di desanya. Nah, kalau dia gubernur, dia itu lebih ke provinsi dan juga pemerintahan. Hakikat dan makna otonomi daerah dan desa dari pidato wakil pemerintah untuk Best to Reforming, yaitu tanggal 4 Desember 1923 di depan Volksraad atau Dewan Rakyat, diketahui bahwa otonomi daerah adalah sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Nah, untuk pemimpin yang sudah diberikan kekuasaan seperti kepala desa ataupun gubernur tadi, dia memiliki kekuasaan, namun harus tetaplah berdasarkan undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenangnya untuk memimpin. Karena negara kita adalah negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat harus diberikan kesempatan untuk dapat memberikan sebuah keputusan di dalam suatu masyarakat. Tidak boleh seorang pemimpin itu hanya mengambil atau disebut dengan dia otoriter atau kepemimpinan hanya ada kepadanya, keputusan hanya kepada pemerintah, misalnya hanya kepala desa. Tidak boleh, karena kita harus melibatkan masyarakat, karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi sebagai masyarakat kita harus ikut dan berpartisipasi setiap mengambil keputusan yang ada di desa kita, karena itu juga tujuannya untuk desa kita sendiri, untuk perkembangan desa kita sendiri, dan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengetahuan politik di desa kita. Sekian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1, 2, dan 3. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 2 berupa tarian Simalungun. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dan memberi tepuk tangan yang meriah.
yaitu pemaparan materi 4, 5, 6, dan 7 yang akan dibawakan oleh Saudari Dies, Nadila, dan Rahmayani. Kepada para pemateri kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bagian materi ajar 4. Bagian materi ajar 4 mengenai pembaruan desa dan parlemen desa. Konsep pembaruan desa berasal dari keprihatinan berbagai kalangan atas dari perkembangan di negara dunia ketiga yang banyak mengalami ketimpangan, kesenjangan dari berbagai diskriminasi atas pembangunan antara daerah dengan pusat. Pembaruan desa bukanlah seperangkat teori yang turun dari langit, bahkan bukan pula dirajut dari korpus besar studi perkembangan desa dan pemerintahan lokal. Bisa kita lihat bersama-sama di depan sini ada subtopik mengenai fungsi BPD dan pembangunan desa yang berfungsi sebagai pengayuh adat, istiadat, perbuatan peraturan desa, penampung dan pengawal aspirasi masyarakat serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan juga ada tujuan dari pembangunan desa dan parlemen desa adalah untuk membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta tanggung jawab untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan masyarakat dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Baik, mungkin sekian dari materi 4, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ajar tentang perihal pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi sesuai rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi. Pengorganisasian juga merupakan proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga terciptanya kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Di sini menurut T. Hanyandono, pengorganisasian merupakan proses dan kegiatan untuk yang pertama penentuan sumber daya dan sumber daya yang akan kesatuan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membahas hal-hal tersebut dan tujuan. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab tertentu. Yang keempat, mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, ini saya Rahma akan menjelaskan di materi 6 yaitu perihal perencanaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya mulai dari materi ajar 1 sampai ke materi ajar 5 tentang pengorganisasian, maka selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengenai perihal perencanaan. Di mana sebelumnya di sini pasti kita sudah mengetahui apa sih itu pengertian dari perencanaan, yang mana secara umumnya terdapat dua jenis perencanaan ini, yang mana rencana yang pertama disebut dengan rencana strategis, yang kedua disebut dengan rencana operasional. Sedangkan apabila kita lihat dari segi jangka waktunya, rencana ini dibagi menjadi rencana kerangka jangka pendek dan rencana jangka yang mencakup 1 tahun atau kurang. Jadi rencana saja ada bentuk-bentuknya ya, tidak hanya sekedar rencana Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa setelah kita mengetahui tadi pengertian dari rencana, terus kita juga sudah mengetahui tentang jenis-jenis perencanaan, maka selanjutnya
baik buruknya tingkat efektivitas implementasi programnya. Contoh kecilnya kita ambil, misalnya kita ingin mengadakan suatu acara atau pertemuan. Pasti kita rencanakan terlebih dahulu, apa yang harus kami persiapkan, apa tujuan dari kegiatan kami ini. Seperti misalnya kami sebagai mahasiswa nih, sebenarnya tujuan kami untuk mulai ini apa? Untuk jadi apa kami ke depannya? Dan kalau misalnya contoh kecilnya lagi, anak SD nih, sebenarnya mereka memakai baju seragam sekolah itu untuk apa? Itu adalah dua contoh kecil dari perencanaan. Nah, sebelum kita merencanakan sesuatu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui urutan atau langkah apa saja yang harus kita rencanakan mulai dari tahap satunya sampai tahap terakhirnya. Di mana pertama adalah pra-perencanaan. Pra-perencanaan adalah sebelum kita melaksanakan ataupun menyusun rencana kita harus melaksanakan yang namanya pra-perencanaan. Pra ini adalah sebelum ataupun sebelum berlangsungnya kegiatan. Sedangkan yang kedua adalah perencanaan. Setelah kita tadi sebelum pra, maka langkah selanjutnya adalah perencanaan. Yang ketiga adalah formulasi perencanaan ini. Maksudnya di sini adalah perencanaan ini termasuk ke dalam golongan apakah dia? Apakah ini termasuk ke dalam tujuan yang ini atau ini, seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah elaborasi perencanaan. Dari formulasi perencanaan yang ketiga, misalnya kita sudah mengetahui bahwasanya ini termasuk ke jenis perencanaan yang ini termasuk ke yang ini. Maka selanjutnya kita adalah memadukan dari rencana pertama ini ke rencana kedua. Artinya adalah mengambil yang baik dari yang pertama dan juga mengambil yang buruk dari yang baik dari yang kedua. Tahap yang kelima adalah pelaksanaan perencanaan. Setelah kita sudah menyusun tadi mulai dari tujuannya, jenisnya, maka selanjutnya adalah pelaksanaan perencanaannya. Kita jalankan sesuai yang kita rencanakan. Memang nih Bapak dan Ibu sekalian, tidak selamanya bahwasanya rencana kita ini akan berjalan dengan seperti kita inginkan. Bisa saja yang kita rencanakan bahwasanya kita dilaksanakan di sini, ternyata ada kendala, maka dialihkan ke tempat yang lain seperti itu. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi, revisi, dan perencanaan ulang. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah penilaian dari kegiatan yang telah kita lakukan. Misalnya nih, kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, maka kita evaluasi apa yang kurang dari sosialisasi ini, terus apa kelebihan dari sini dan apa kekurangan dari ini. Selanjutnya adalah kita merevisi kembali. Revisi di sini adalah artinya ulang dan juga visi itu adalah visi yang diulang kembali. Jadi rencana yang kita ini kita sudah mengetahui apa kesalahannya dan juga apa kelebihannya, maka selanjutnya adalah kita memperbaiki dari kesalahan yang kita buat. Dan yang terakhir adalah kita rencanakan ulang kembali apabila memang kalau rencana awalnya itu tidak terlaksanakan dengan baik. Nah, kaitannya dengan politik adalah selama ini kita tahu bahwasanya politik banyak dianggap sebagai adalah suatu hal yang kotor ataupun apa. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak selamanya ilmu politik itu jorok. Yang menjadi di sini adalah dikatakan jorok adalah pelaku ataupun oknum dari politik ini. Ilmu politik itu sebenarnya pengertiannya dari yang kami pelajari bahwasanya ilmu politik adalah kata yang berasal dari kata politisi, di mana itu adalah sebuah kebijakan. Jadi kalau misalnya di sini kebijakan, bukan berarti kebijakan politik itu selamanya adalah kebijakan yang buruk. Ada kebijakan yang baik. Misalnya ini untuk memecahkan suatu masalah kita membutuhkan politik. Tapi di sini adalah sering kita jumpai bahwasanya oknum-oknum politisi ini yang menyalahkan, makanya nama dari politik itu menjadi buruk di mata masyarakat seperti itu. Untuk materi 7 selanjutnya kepada Pak Rektor. Setelah kita rencanakan tadi adalah setelah kita di tahap terakhir tadi rencana adalah mengulang kembali ataupun revisi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka yang ketujuh adalah mengubah kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Namun seringnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa disamakan setiap orang bahwasanya kebijakan dan hukum itu adalah sama. Padahal kebijakan itu berbeda dengan hukum. Di sini kami tampilkan bahwasanya jika hukum itu memaksa atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan. Apabila kita tidak membayar pajak, maka ada undang-undang yang berlaku, itu disebut dengan hukum. Sedangkan kebijakan adalah terjemahan dari kata polisi yang artinya sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Jadi adalah dua-duanya memiliki persamaannya sama, yaitu sama
sama-sama bertujuan untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikan dari rencana kita. Namun tetapi kalau dia hukum memang sudah ada dasarnya, sedangkan kebijakan itu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang muncul dari pribadi seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan dari materi ajar 1 sampai ke materi ajar 7. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menambah pengalaman bagi kami sendiri dan juga pengetahuan yang baru bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun tindakan kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penampilan yel-yel penutup dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Sekianlah diskusi dari kami, semoga menjadi bermanfaat. Ayolah saling bahu-membahu membangun pemberdayaan desa kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Pimpin Thailand politik. Sukses, sejahtera, damai. Baik, kita bisa lanjutkan ya. Baiklah. Acara selanjutnya ialah penutup yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudari Rahmayani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa Cinta Rakyat ini dalam acara proyek CTJNC Mata Kuliah Pendidikan Politik. Di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari selaku kami Ketua Panitia. Yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Desa Cinta Rakyat dan terkhususnya Bapak Kepala Desa Cinta Rakyat, dan kami mengucapkan banyak terima kasih karena di sini kami sudah ada mulai 1 bulan mulai melaksanakan penelitian dari riset kami hingga kami melaksanakan proyek ini. Mungkin kami sering merepotkan atau membuat mengganggu waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Desa Cinta Rakyat ini. Kami memohon maaf dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Desa Cinta Rakyat yang telah banyak membantu kami dalam menyukseskan acara ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia dari acara ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kini kita pada acara penutup. Terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada acara hari ini. Sekian dari saya selaku MC. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan kami. Sebelum acara ini ditutup, kami ingin menginformasikan